Saya malah nggak bisa share screen jadi malah nggak bisa share screen saya. Udah Pak, saya cuman ini aja, cuman numpang rekam aja Pak. Pindah ke Bapak lagi hostnya. Oh, udah ya. Hmm. Oke lah. Baiklah. Oh, oke, sebentar. Bentar, Mas. Permisinya udah saya lupa. Coba, coba aja. Coba jadi back house. Ya, saya akan share screen. Sip, itu aja sih. Belum bobo, dedenya belum bobo. Maaf Pak. Soalnya kan mereka Apa? yang datang. Oke, mau ikut belajar ya, dede ya. Ayo, oke, lanjut ya. Ya, intinya sebenarnya satu ya. Di dalam SPK ini sebenarnya adalah bagaimana kita membuat sebuah proses yang rumit, ya sebuah proses yang complicated, sebuah proses yang kompleks gitu ya. Kemudian kita lakukan proses tersebut menjadi sebuah yang sistematis. Sebuah yang sistematis itu dilakukan secara bertahap menggunakan metodologi yang memang sudah diakui bahwasannya metodologi tersebut mampu menghitung dengan benar dari parameter-parameter yang sudah kita inputkan dari nilai-nilai yang memang sudah kita buat untuk mendapatkan sesuatu hal yang nantinya bisa dijadikan oleh kita untuk dijadikan sebagai decision suggesting decision making gitu ya. Jadi sifatnya hanya sebatas suggest. Jadi jangan anggap bahwasanya apa yang dihasilkan itu merupakan nilai mutlak yang memang harus kita ikuti. Enggak begitu. Aturan mainnya enggak begitu SPK. Walaupun dia memiliki sebuah apa namanya sebuah result yang nantinya bisa kita jadikan sebagai acuan, bukan berarti itu adalah nilai mutlak ya, bukan nilai mutlak dari sebuah keputusan. Tetap keputusannya akan dianalisa kembali oleh decision making. Nah, tapi di sini orang yang melakukan decision akan sangat terbantu untuk membuat keputusan dibandingkan banyaknya pilihan yang dia harus pilih. Contoh, sekarang saya tanya, kalau kalau kalian pergi ke counter HP, ya, kamu nanya nih sama ibu-ibu atau mbak-mbak atau mas-mas penjual HP, Pak, saya punya budget 5 juta, kira-kira saya bisa dapat HP yang mana ya? Lihat sodorin ini 5 juta ya, bisa dapat Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, sama Changhong gitu ya. Apalagi lah pokoknya banyak gitu ya. Nah, dengan dia menyodorkan banyak pilihan, sama dengan kamu pergi ke toko HP dan orang tersebut hanya menunjukkan dua saja. Oh, di kita cuma ada Samsung sama Xiaomi. Kira-kira waktu untuk menentukan mana yang kamu harus pilih itu lebih lama yang mana? Poin nomor satu atau poin nomor dua? Nomor satu, Pak. Nomor satu. Nomor satu. Nah, pilihannya banyak, gitu kan ya? Dan kita keingin hasrat dari pemangku kepentingan adalah bagaimana bisa mengetahui masing-masing keunggulan dari si merek ini, benar nggak? Ya kan? Tapi
kalau secara otomatis dari 5 merek yang saya sebutkan, 3 diantaranya sudah tereliminasi secara sistematis, maka kalian hanya perlu menentukan 2 yang terbaik dari yang harus kalian pilih. Itulah SPK. Ya, itulah SPK. Jadi membantu seseorang untuk mengambil sebuah keputusan lebih cepat dan sistematis. Sehingga orang tersebut tidak perlu pusing-pusing mengetahui hal-hal yang memang tidak menjadi fokus untuk menjadi sebuah untuk menentukan sebagai sebuah keputusan. Ya, sampai sini clear ya? Clear ya? Ya. Nah, itulah SPK. Jadi hakikatnya makanya di sini di slide-nya bilangnya adalah hakikatnya sebenarnya sederhana, ya. Bahwa SPK membuat para pengambil keputusan melakukan proses pembuatan keputusan dengan lebih benar, dengan cara yang lebih benar. Ya, itu mengesampingkan hal-hal yang memang tidak perlu untuk kita ketahui bahwasannya itu kenapa tidak layak untuk kita pilih gitu loh. Ya. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip-prinsip kelogisan, ya, kerasionalitasan, analisis dan kecermatan yang sangat tinggi. Makanya perlu adanya perhitungan yang kompleks karena masing-masing metodologi itu pasti punya algoritmanya masing-masing sesuai dengan penelitian terdahulu. Nah, saya punya apa namanya punya sedikit cerita mengenai SPK. Ini sebenarnya lucu, lucu tapi ya mengesankan sih buat saya. Dulu pasca sarjana, itu saya ngambil metodologi ngambil decision support untuk pengambilan keputusan kenaikan jabatan. Saya menggunakan 2 metodologi yaitu profile matching dengan Fuzzy SAW. Di mana dari dua metodologi itu ternyata pada saat berjalannya waktu saya menemukan bahwasannya keunggulan dari masing-masing metodologi ini. Dan akhirnya saya bilang pada saat saya menulis skripsi tesis itu saya bilang, oh berarti tandanya metodologi ini bisa dibuat. Ya udah, saya akan ambil keunggulan dari masing-masing metodologi, saya buatkan sebuah metodologi baru. Tapi saya nggak tahu itu namanya metodologi apa. Semuanya metodologi baru aja. Kombinasi antara profile matching dengan Fuzzy SAW gitu ya. Fuzzy SAW. Begitu tesis yang uji saya kan dokter ya, bisnis, sekolah tinggi ilmu statistik. Ngelihat tesis saya langsung bilang kamu nggak lulus. Kamu nggak lulus, dia bilang gitu. Loh, saya belum ngomong apa-apa udah langsung bilangnya kamu nggak lulus. Ya kan? Nah, kenapa nggak lulus Pak? Saya tanya begitu. Karena kamu membuat sebuah metodologi yang belum diakui oleh siapapun. Nah, intinya adalah ketika metodologi itu dibuat, maka setidaknya minimal 50 profesor harus setuju dengan metodologi yang kamu buat. Jadi, kamu jangan anggap metodologi dibahas sama dosen, baik itu di sini ataupun dosen-dosen lain yang mengenai metodologi, itu adalah sesuatu hal yang receh. Enggak, Pak, Bu. Ya. Jadi sebuah metodologi yang dipakai, yang dijadikan dosen sebagai landasan utama untuk diajarkan oleh kalian, itu merupakan metodologi yang sudah dibenarkan oleh dokter-dokter, profesor-profesor yang ada di bidang itu. Anggapannya mereka setuju terhadap metodologi
yang ada saat ini. Makanya waktu itu dosen-dosen saya bilang, kamu mau revisi atau nggak lulus? Gitu bilangnya ke saya. Ah ya udah saya revisi Pak. Oke, pakai satu metodologi aja, tapi diambil dengan sudut pandang yang kompleks menurut kamu. Akhirnya saya revisi. Makanya kalau kalian cari jurnal saya, decision support itu decision support sistem pengambilan keputusan untuk kenaikan jabatan. Saya di situ cuma cantumkan profile matching. Coba dilihat aja. Kalau misalnya cari di Google lah. Profile matching Besus Mualla Sultan. Tuh, nanti ketemu. Ya. Padahal sebenarnya aslinya tesis saya itu dikombin dengan metodologi FASI. Ya, ini ada apa namanya, ada kesan tersendiri. Oh, saya di situ baru tahu bahwasannya metodologi itu nggak serta merta dibuat karena ketidaksengajaan. Jadi ketidaksengajaan itu juga harus dilakukan proses verifikasi minimal 50 profesor yang ada di bidangnya. Bayangin kan berapa miliar harus dikeluarkan untuk membuat sebuah metodologi, ya. Tapi ketika itu sudah disahkan, feedbacknya juga berapa miliar yang akan kalian dapatkan ketika metodologi itu dipakai oleh orang banyak, ya. Jadi berbanding lurus. Oke, kuantitatif udah. Nah, kok begini ya? Nah, dia. Alasan kenapa SPK diperlukan? Ya, alasannya ya karena kompleksitas dari sebuah proses, kompleksitas dari sebuah transaksi yang ketika nanti itu diolah dengan cara manual, maka hasilnya itu ya tidak terjadi apa-apa. Hanya sebatas data yang tidak bisa dibaca untuk bisa didapatkan keputusan apa yang harus diambil. Nah, karena banyaknya data yang berseliweran tanpa adanya makna dari sebuah data tersebut, maka SPK diperlukan. Ya, diperlukan untuk supaya data tersebut bisa diolah dengan cara yang objektif, dengan kaidah-kaidah yang logis, ya, sehingga data-data itu akan menjadi sebuah value yang bisa dirubah, ya, menjadi sebuah value yang dapat dihitung, sehingga hasilnya, resultnya, angka-angka tersebut bisa dijadikan sebagai dasar untuk para pemegang keputusan untuk mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Itu alasannya. Hadirnya tuh gimana? Hadirnya di apa namanya, di lingkungan institusi, ya. Tadinya SPK itu hanya sebuah kebutuhan semata. Kebutuhan semata itu berarti tandanya adalah ketika ada yang perlu dia ambil, ketika nggak perlu ya udah, semau semau saya mau ngambilnya itu adalah cap cip gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dunia digital menyajikan data warehousing yang cukup banyak di dunia maya, sehingga data warehousing ini bisa dijadikan sebagai bahan analisis. Nah, sehingga ada lagi sehingganya, sehingga para pemangku kepentingan itu justru malah menjadi candu bahwasannya ketika untuk mengambil keputusan kita hanya perlu data dari internet yang diolah, hanya perlu mengambil dari internet, kemudian diolah dengan metode yang benar, akan mendapatkan sebuah keputusan yang bisa diambil secara cepat dibandingkan kita harus melakukan analisa secara manual. Makanya saat ini SPK di dalam sistem informasi dan teknologi adalah sebuah keharusan, ya. Adalah sebuah keharusan. Sebagaimana sebuah data itu bisa diolah, ya, kemudian bisa dijadikan sebagai suggest decision. Ingat ya, suggest decision, ya, bukan final decision. Ya.
suggest decision. Jadi apa namanya, saran untuk mengambil sebuah keputusan. Oke. Nah, pertama-tama untuk SPK ini di dalam dunia sistem informasi dan teknologi itu ada 4 proses ya. Pertama adalah recording. Recording itu adalah menyimpan sebuah data ya, menyimpan sebuah data dalam bentuk digital. Kemudian yang kedua adalah automation. Automation itu adalah bagaimana melakukan proses bisnis menggunakan sistem secara otomatis. Yang ketiga adalah calculation. Bagaimana sebuah data itu sudah disimpan, dilakukan proses transaksinya menggunakan otomatisasi, dan dihitung awalnya. Dihitung seberapa banyak dan seberapa cepat. Setelah dihitung, maka baru bisa mendapatkan sebuah laporan yang tapi informasi ini tidak bisa dipakai untuk penunjang keputusan. Sifatnya adalah hanya sebatas data showing atau showing data, atau memperlihatkan data-data yang banyak tapi tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk bisa mengambil sebuah keputusan, karena data-data itu nggak bunyi, hanya sebatas angka, ya, hanya sebatas angka. Nah, di sini baru bisa dilakukan transformasi. Ya. Nah, transformasinya bagaimana? Transformasinya dengan mengembangkan metode-metode dari SPK ini yang diterapkan di dalam aplikasi yang sudah berjalan. Makanya biasanya aplikasi-aplikasi yang sudah dimasukkan SPK-nya, maka resultnya itu adalah lanjut atau enggak lanjutnya sebuah proses. Ya. Oke. Di sini ada komponen SPK, ya, komponen SPK. Jadi sebenarnya SPK itu adalah sebuah proses yang sederhana. Kalau dilihat di sini ya, di sini adalah decision maker. Decision maker itu punya model komponen atau role model, ya, punya role model yang memang sudah diakui bahwasannya ini memang bisa layak digunakan sebagai model dari bisnis yang mau dia jalankan. Oke. Di sini ada data komponen. Data komponen itu didapat dari banyaknya faktor yang memang dia berkaitan dengan si model dari apa yang mau dideskripsikan. Nah, dari data yang banyak ini yang didapat dari sampling-sampling yang kita ambil di luar sana, kemudian disejajarkan dengan role modelnya, diproses menggunakan sebuah interface yang disebut dengan decision support system, akan menghasilkan sebuah output yang nantinya bisa diambil oleh si decision maker. Ya. Sifatnya adalah merecord, memproses, mengekstrak. Dah, selesai. Dengan metodologi yang memang sudah diambil. Sampai sini paham? 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 Insya Allah, Bapak. Insya Allah. Kayaknya udah pada ngantuk nih pada. Ya. Udah pada ngantuk. Udahlah. Ya, kiranya begitulah SPK. Jadi SPK itu apa? Saya mau nanya, SPK itu apa? Ada yang mau bantu jawab? Atau saya tunjuk aja lah ya, SPK itu apa gitu ya. Tapi saya maunya bahasanya adalah bahasa dari kalian sendiri, bukan bahasa dari buku.
SPK itu apa? Siapa ya? Siapa nih? Saya tunjuk aja lah. Siapa? SPK itu apa? Mbak Mega dan Mbak Mega. 11220815 Mega. Ada orangnya nggak nih? Hmm? Jadi SPK itu apa? SPK adalah wah, keep silent. Ada yang mau bantu jawab? SPK itu apa? SPK adalah, saya udah jelasin sampai capek, gak ada yang paham. Aduh, pusing. Alat bantu untuk pengambilan keputusan, Bapak. Nah, itu dia. SPK adalah alat bantu untuk mengambil sebuah keputusan. Kenapa disebut alat bantu? Karena sifatnya tidak mutlak. Ya, karena sifatnya tidak mutlak. Jadi hanya untuk sebagai alat bantu daripada suruh milih 5 jadi 1, mendingan milih 2 jadi 1 gitu ya. Tadi contoh. Ya. Kurang lebihnya begitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup nih dari saya. Ya, ya, Mau bertanya, Pak? boleh, Mas Dikit. Maratua. Ya, Pak. Perkenalkan saya dengan Maratua, Pak. Saya kebetulan nih satu bidang nih dengan Bapak. Cuman saya di bagian kecilnya. Saya di bagian procurement-nya, Pak. Oh, procurement. Oke. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan begini, Pak. Dari yang Bapak tadi jelaskan, saya ada rangkum sedikit. Jadi terkait dengan juga rencana tugas, artinya saya ada coba ambil dari bagian pekerjaan saya sehari-hari. Apakah eh, sis- pemilihan vendor itu bisa masuk di dalam tugas untuk SPK ini, Pak? Bisa, bisa. Bisa ya, Pak ya? Bagaimana menentukan vendor untuk sebuah proyek misalnya, atau menentukan vendor untuk kebutuhan pemenuhan bahan baku gitu ya. Bisa. Dengan Iya, caranya gimana? betul, Pak. Caranya lakukan kualifikasi pelanggan, ya kan? Kualifikasi Hmm. pelanggan nanti kita akan mendapatkan faktor-faktor yang didapat dari semua pelanggan. Ya, sorry, bukan kualifikasi pelanggan, kualifikasi vendor. Jadi nantinya kita akan mendapatkan data-data yang kita perlukan dari vendor-vendor yang sudah kita lakukan surveinya. Ya, Ya, kemudian kita matching dengan kebutuhan KPI dari vendor yang kita butuhkan. Karena masing-masing perusahaan itu kan punya standarnya masing-masing untuk pemilihan vendor, untuk vendor yang mau kita ajak kerjasama, benar? Kalau di ya, ya, Pak. saya misalnya standar utamanya itu harus EcoVadis, misalnya. Ya Ya. kan? Kalau misalnya nggak EcoVadis, berarti yang mendekati paling tidak sudah melakukan kegiatan CSR misalnya, ya kan, atau hal-hal lain yang memang mendekati EcoVadis itu sendiri, gitu kan. Nah, misalnya Iya. kemudian dengan apa namanya dengan banyak misalnya kita tetapkan untuk semua vendor kita, misalnya maunya pembayarannya dari segi finansial ya, pembayarannya maunya tempo 30 hari misalnya. Nah, sekarang apakah semua vendor itu mampu untuk memenuhi kebutuhan kita untuk pembayaran 30 hari setelah barang kita terima, misalkan. Itu kan salah satu faktor, ya kan? Jadi dari faktor-faktor itu nanti kita compile. Nah, dari hasil faktor-faktor itu kita nilai, oh yang misalnya mendekati nilainya 1, yang
tidak mendekati nilainya 1, yang sedikit mendekati 2, yang paling mendekati 3. Nanti dikompil dengan perhitungan-perhitungan algoritmanya dari masing-masing metodologi, kita cocokkan sama kebutuhan kita, needs-nya kita. Udah, sesimpel itu kok SPK. Oke, artinya nanti kita grading lah Pak ya. Untuk Grading. nanti kita ajukan sebagai saran tadi ya Pak ya. Betul sekali, 100. Udahlah, langsung bikin lah. Ya. Oke, oke, siap Pak. Ya, jelas Pak, clear Pak. Makasih Pak. Lah, ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Dari saya cukup Pak. Oke. Barangkali dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya atau semuanya sudah ngantuk. Pak, izin tanya Pak, Ya, Mas Safrullah. Ya, Mas Safrullah. kalau dilihat ini bisa diambil keputusan SPK itu memang berbasis komputer ya Pak ya. Berarti untuk perusahaan-perusahaan besar yang kemungkinan besar pastinya sudah computerized kan seperti itu pasti sangat berguna dan bermanfaat pastinya ya Pak ya. Pertanyaan saya, bagaimana SPK itu bisa dibutuhkan, diperlukan dalam sebuah badan usaha atau yang belum komputerisasi gitu Pak, masih manual misalnya kan, usaha-usaha kecil gitu kan. Oke. Terima kasih Pak, itu aja tuh ya. Ya, Pertanyaan good question ya, good question. Karena tadi yang saya bahas mengenai adalah kompleksitas sebuah data, kompleksitas sebuah proses. Tentunya Ya. ini sangat relate dengan apa namanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar yang sudah menerapkan komputerisasi di dalam pemrosesan datanya gitu ya Pak ya. Betul Pak. Sebenarnya SPK itu bisa jauh apa namanya diterapkan itu ke semua aspek yang tadi saya bilang. Semua aspek, even itu digunakan untuk diri kita sendiri itu bisa. Nah, tinggal kemauan kita untuk menggunakan si SPK ini ada atau enggak, gitu ya. Ada atau enggak. Contoh, kalau misalnya diimplementasikan untuk diri sendiri. Metode pemilihan sepatu yang cocok buat saya. Ya kan? Itu pakai SPK bisa. Pakainya apa? Pakai profile matching bisa, pakai AHD, AHP bisa, pakai SAW bisa. Nah, tinggal mencocokkan need saya, kebutuhan saya dengan penyedia sepatu yang mau saya beli. Ya. Nah, begitu juga untuk usaha-usaha kecil, misalnya UMKM, di sini usaha kecil, saya ralat, UMKM, itu bisa untuk mengembangkan apa namanya sektor marketingnya, bisa untuk mengembangkan sektor bisnis yang lainnya bisa, gitu ya. Tergantung needs-nya kita mau mengimplementasi si apa namanya si SPK ini sejauh ini, gitu ya. Karena data-data yang diperlukan tidak harus dalam bentuk besar. Data kecil pun asalkan logis, relevan, accountable itu bisa dilakukan proses implementasi untuk SPK. Gitu. Ya contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Pak ya, pasti akan selalu berkaitan dengan SPK ya. Iya, karena semua anything yang sifatnya adalah choice itu adalah SPK sebenarnya. Ya, yang semuanya berhubungan dengan pilihan itu adalah SPK. Oh, even kita mau beli motor, beli sepeda, itu ya itu SPK sebenarnya, gitu ya. Nah, cuman kita nggak sadar aja, nggak sadar bahwasannya kita sedang melakukan SPK gitu ya. Nah, kalau misalnya kita apa namanya sadar, oh, taruh saya hitung dulu, gitu misalnya. Sesuatu hal yang sederhana, yang SPK-nya sederhana, kita hitung kan akan lebih kompleks jadinya, gitu kan. Nah, makanya perbandingan juga nantinya ya. Iya, makanya biasanya SPK ini dipergunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam hal-hal yang kompleks. Ya, dan menentukan pengembangan usaha selanjutnya, menentukan apa namanya penentuan vendor, penentuan apa supplier, penentuan apa namanya kerjasama lainnya yang nantinya jangka panjangnya itu
yang nantinya ini berlaku untuk jangka panjang. Kalau yang sifatnya jangka pendek, seharusnya SPK-nya bisa diambil dari melihat kondisi objek saat itu aja biasanya. Tapi kalau yang membutuhkan, wah, bagaimana cara membeli rumah untuk pasangan baru misalnya, ya kan? Karena nantinya pasangan baru ini ya bakal hidupnya ya let's say minim ya 20-30 tahun lagi misal gitu kan, ya kan jangka panjang. Gitu kan? Atau bagaimana memilih perkantoran dengan budget yang minim misalnya. Itu kan jangka panjang. Karena kalau misalnya nanti salah pilih, yang ada duitnya habis cuma buat sewa aja. Gitu. Misal. Pokoknya yang sifatnya adalah berlanjut. Gitu. Oke, Pak? Baik, Pak. Terima kasih Pak. jawabannya. Oke. Yang lain ada? Lagi? Sepertinya saya ketularan kalian udah ngantuk. Aduh. Oke. Oke, untuk saya cuman informasi aja. Kadang-kala kalau misalkan saya ada meeting dadakan dengan teman-teman yang bukan senegara, biasanya itu saya ada aja meeting di di jam-jam 7, jam 8 gitu ya, dengan orang Singapura atau orang India gitu ya. Dan biasanya itu saya akan infokan ke grup bahwasannya untuk pertemuan hari ini belum bisa. Biasanya saya akan reschedule. Even itu kalian bisanya adalah di hari Sabtu, ya saya akan propose di hari Sabtu. Tapi kalau hari Sabtu kalian ada ada mata kuliah juga dan bentrok gitu ya. Nah, biasanya saya rapel tuh. Saya rapel di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi kalian cuma absen aja. Tapi kalau sebisa mungkin, kalau misalnya memang saya nggak ada bentrok schedule, saya insya Allah bisa menghadiri pertemuan itu. Kayak tadi ini ke Mas Edi saya telepon. Saya masih di Cikarang tuh, saya takutnya nyampe sini jam 9 gitu loh. Tapi alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah bener tuh lancar. Jadi cuma sejam setengah. Berkat doa Pak Yan itu tadi, Pak. Oh, doa ya, pada doa ya, mudah-mudahan bisa gitu ya. Oh iya betul. Saya makanya bilang ya, kalau nggak jam setengah 7 ya kalau nggak setengah 8 jam 8. Nanti kalau misalnya bisa lebih ya nanti saya infoin gitu ya Pak Edi tadi ya. Karena kalau di Jalan Cikampek itu nggak bisa ditebak. Kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya lagi macet, saya pernah di situ macet 2,5 jam, nyampe rumah jam 10 malam pernah saya. Ya Allah ya Rabbi, itu akhirnya ujung-ujungnya muter juga pakai jalan perdesaan. Bisa pakai ilmu SPK juga itu Pak, pengambilan. Nah, itu dia makanya masalahnya saya begitu keluar kantor itu nggak pakai SPK saya. Harusnya pakai Google Map Bapak, alat bantu. Berdasarkan Google Map hijau biru itu langsung terobos total, nyampe di tol macet total. Oke, ya sudah kalau begitu saya cukupkan ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Goga. Bang Syafrullah udah pinter ke SPK-nya. Pinteran Bang Yayan lah. Ajakin nih grupnya nih. Iya, gimana pembagian kelompok? Boleh tadi bahas di grup aja ya. Pembagian kelompoknya tuh. Bang Yan sama Bang Edi. Kita harus duet nih. Siap. Oke, Bang Yan, makasih. Ya siap, udah close ya, ini tinggal 2 menit lagi. Oke. Siap. Yuk. Selamat malam, Goga.